Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita mempelajari pokok berita acara gugatan Mueller melawan Dago Los. Nah, ini banyak yang Mueller harus uji materi ini benar atau palsunya ini surat Eigendom-Verponding. Nah, terus kita sedikit banyak mengulasnya. Ini halaman 30 ya, dari 130 halaman. Oke. Bahwa pada intinya Mueller itu dari kakeknya, kemudian dari kakeknya itu dari kakeknya yang bernama Jos Hendrik Mueller itu membeli dari Simongan, pabrik tegel Simongan. Nah, salah satu pokok bahasan kita ya, namun catatan ya, substansinya kita tetap masih menyatakan bahwa ini kolusi mafia tanah saling gugat. Adapun kenapa hakim lebih cenderung kayak ini ya, lebih cenderung memberi kemenangan pada Mueller karena konsisten. Nah, selain daripada itu, kita lihat nih, sepihak dengan tergugat. Jangan salah, tergugat juga menggunakan hak barat ya. Nah, ini makanya kita mengulas keduanya, karena kita memohon supaya pemerintah ini mengusahakan supaya batal demi hukum. Nah, Bu Raminten itu lebih-lebih ngeklaim 4. Jadi 6,9 itu bukan gugatan Mueller, tapi yang digugatan Raminten. Namun Raminten itu sepihak dengan pihak tergugat. Jadi ada demo-demo itu nggak tahu itu kelompok dari mana lagi, ada kalnya dikacau memang. Dari sini kita mohon batal demi hukum itu kacau itu. Jadi ini sepihak dengan Bu Raminten, yang mana alas haknya itu hak barat, Eigendom-Verponding, malah lebih gede dia ngambilnya. Jadi makam-makam itu juga diakuinya. Nah, ini ya, ini Bu Raminten ya. Jadi Bu Raminten itu ceritanya ada suatu pihak membeli dari Simongan, kemudian pihak ini dihibahkan ke Raminten. Nah, itu juga perlu diselidiki benar tidaknya. Kalau yang jelas kita cara gampangnya mau udah aja memakai hukum itu UPA tahun 60 juga udah batal keduanya. Dan kata lain itu memang udah modus mafia tanah saling gugat. Lain daripada itu, penggugat itu tergugat itu nggak konsisten. Katanya ini dari orang tuanya atau pihak ini ya. Nah, ini seolah-olahkan itu seolah-olahkan bapaknya, bukan bapaknya, ini kakak iparnya. Jadi istrinya tergugat pertama itu kakaknya tergugat kedua. Jadi tergugat pertama sama tergugat kedua itu adik kakak ipar gitu. Nah, ini tidak konsistennya ini juga disambung lagi dengan ini kesepakatan dengan Yayasan EMA. Jadi hakim sendiri juga bingung, pihak tergugat ini haknya dari mana? Katanya dari bapaknya kalau diekspresi secara lisan ya. Sementara di bukti sini dari Yayasan EMA.
habis itu kesepakatan dengan Buraminten hak barat. Jadi ketiga poin itu nggak nyambung, makanya perlu dilakukan pemeriksaan mendalam. Jadi makanya gugatan Mueller melawan Dakulullah kami mohonkan itu batal demi hukum. Jadi banyak kejanggalan di sini, banyak kejanggalan ya. Jadi ini kedua belah pihak butuh pemeriksaan mengenai hak barat. Jadi sekalipun Buraminten nggak diterima di pengadilan, kan udah ada motif ini tanggal 1 Juni dan dia udah mengajukan, berarti dia udah ada motif melegalkan hak barat. Nah, untuk itu juga kita sendiri juga yang tidak tergugat, malahan yang jadi korban itu yang tidak tergugat. Juga tokoh-tokoh utamanya itu juga ada oknum-oknum yang tidak tergugat, juga spekulan di sini itu juga nggak tergugat. Oknum Toga, oknum Thomas, oknum aparatur nggak tergugat. Nah, di sini kita cuma mohon pesan kepada pemerintah ini gimana supaya ini aturan-aturan pemerintah itu aplikasinya ke rakyat gimana supaya ada manfaatnya, itu aja ya. Jadi ini banyak permainan mafia tanah ini juga. Ini korban juga udah banyak, ini udah lama perjuangan ini, udah lama. 2016 itu narasi yang diungkapkan oleh simpatisan atau jaringan mafia tanah. Jadi jauh sebelum itu kelurahan juga udah tahu bahwa akan adanya ini, kita juga udah tahu, cumanya kita herannya kok ngelawan sesamanya gitu, maksudnya kok modusnya kok saling gugat gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.